Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, di pertemuan ini pertemuan 7 kuliah fondasi 1 atau desain fondasi dangkal ya. Insya Allah akan saya bagi menjadi 2 bagian. Nanti di bagian pertama saya jelaskan tentang konsep ya, konsep dasar bagaimana menghitung atau mendesain atau mendimensi fondasi telapak gabungan. Nanti contoh sederhana mungkin 2 kolom yang digabungkan oleh satu plat fondasi seperti itu. Nah, nanti insya Allah di bagian kedua kita lakukan dengan studi kasus atau contoh mendimensi fondasi yang sederhana gitu. Oke, silahkan menyimak, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Silahkan menyimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-7 mata kuliah fondasi 1 saya akan menyampaikan materi lanjutan dari bahasan kita sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana mendimensi atau melakukan desain ya, desain sederhana untuk fondasi telapak tunggal ya. Jika dia punya beban vertikal, kemudian ada momen, ada batasan kapasitas dukung ya, sigma all levelnya berapa, maka berapa dimensinya seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan nanti prinsip mendesain fondasi telapak gabungan ya. Telapak gabungan yakni yang paling sederhana adalah menggabungkan antara 2 kolom dalam satu fondasi sehingga dia bekerja bersama-sama. Misalnya tadi ada beban Q1, ada beban Q2, maka dia akan ditumpu oleh satu fondasi yang sama seperti itu. Tentu saja nanti harus kita perhitungkan bagaimana resultannya, bagaimana nanti resultan momennya dan seterusnya seperti itu. Oke. Kenapa kita harus bisa melakukan desain untuk fondasi telapak gabungan ya? Salah satunya adalah jika ternyata hasil desain kita ya, menuntut bahwa antara kolom 1 dan kolom 2 misalnya itu jaraknya terlalu dekat ya. Kolom 1 dan kolom 2 ini jaraknya terlalu dekat relatif tentunya, artinya karena kedekatan kolom 1 dan kolom 2 ini ya, karena bebannya yang besar misalnya P1, P2 menyebabkan kolom 1 membutuhkan satu dimensi yang cukup luas. Demikian juga fondasi untuk kolom kedua membutuhkan luasan yang lebih besar juga, sehingga ada bagian di sini yang tidak bisa diakomodir bagian kanannya, misalnya kanan kiri ataupun kirinya di sini. Karena suatu hal misalnya ini sudah batas lahan ya, batas lahan sudah tidak bisa kita pakai lagi, begitu juga di bagian kanan batas lahan sudah tidak bisa dipakai lagi, sehingga kalau misalkan kita memaksa untuk menggunakan fondasi telapak tunggal ya, maka secara gambar dia akan overlapping di sini ya, ada bagian yang digunakan untuk kolom 2, ada bagian yang digunakan untuk kolom 1 misalnya. Nah, ini salah satunya bisa terjadi karena apa? Karena ruangannya terbatas sehingga tidak bisa menumpuk di kaki sendiri. Jadi perlu dukungan luasan untuk dari fondasi yang lain. Ya, sehingga penyelesaiannya adalah antara kolom 1 ya, dan kolom 2 ini harus ditumpu dengan satu fondasi yang menerus seperti ini. Artinya menerus ini menjadi satu kesatuan. Nantinya bentuknya macam-macam ya, ada yang
persegi panjang ya, segi 4 siku tanpa atasnya seperti ini misalnya. Intinya dia menumpu 2 kolom misalnya ya. Ini saya beri contoh yang paling sederhana 2 kolom. Sebetulnya nanti bisa 3, 4 dan seterusnya. Atau bentuk trapesium. Trapesium misalnya seperti ini ya. Nah, dibuat trapesium ini salah satunya mungkin ya, beban untuk kolom 2 misalnya di sini ya, Q2 itu lebih besar dari Q1 sehingga membutuhkan luasan yang lebih besar. Atau bentuk T misalnya ya, bentuk T juga bisa ya, seperti ini dan seterusnya. Nah, mungkin nanti untuk yang lebih kompleks lagi atau yang lebih luas lagi ada strap footing, ada rough footing. Ini mungkin fondasi rakit di mana ya, mohon maaf, fondasi rakit juga salah satu contoh apa, fondasi telapak gabungan, di mana misalnya punya luasan yang sangat besar, ini menggabungkan kolom-kolom yang sangat banyak misalnya. Nah, nanti tetap menggunakan prinsip yang sederhana juga. Nanti ketika kita bisa merancang fondasi telapak gabungan dengan 2 kolom, nah tentu saja nanti ini bisa diaplikasikan juga untuk yang lebih luas seperti itu, karena prinsipnya sama. Dimana prinsip perancangannya ya, yang pertama adalah sama dengan ketika kita mendesain telapak tunggal, yakni denah yang kita rancang nantinya ya, itu harus sentris terhadap beban permanen. Artinya sentris bagaimana? Bahwa nanti resultannya ya, resultannya sebisa mungkin jatuh pada pusat luasan fondasi ya, atau mendekati pusat lah, sentris atau mendekati sentris. Nah, ini harus memenuhi, artinya di ukuran fondasi kita ini dan denahnya, denah itu berarti nanti terkait dengan penempatan kolomnya misalnya. Penempatan kolomnya sekian sehingga sedemikian hingga resultannya itu jatuhnya di pusat fondasi. Pusat luasan itu berarti di tengah-tengah fondasi. Nah, setelah didesain berdasarkan beban permanen, ini harus dikontrol ya terhadap beban sementara. Ya, kalau tadi misalkan dengan beban permanen itu batasannya adalah dengan key allowable saat permanen, maka untuk mengontrol saat dengan menggunakan beban sementara, key allowable-nya kita kalikan 1,5 kalinya. Jadi kalau key allowable sebelumnya SF-nya itu 3 ya, maka untuk beban sementara SF-nya diperbolehkan faktor amannya 2 seperti itu. Oke, ini prinsip menghitung resultan dan menentukan perletakan nanti resultan tadi. Jadi misalnya kita punya 2 kolom ya, 2 kolom dulu ya, 2 kolom dulu dengan besaran beban yang dihitung adalah Q1 untuk kolom 1 dan Q2 untuk kolom 2. Mungkin dengan alasan lahannya kecil ya, terbatas, tapi bebannya besar, maka agar bisa bekerja bersama-sama, nanti kolom 1 dan kolom 2 ini dihubungkan dengan satu fondasi yang kaku seperti itu. Nah, nanti bisa jadi gitu ya, Q1 lebih besar dari Q2 atau sebaliknya ya. Tapi yang harus diidentifikasi awal adalah beban permanen dari masing-masing kolom itu harus ditentukan atau harus dihitung dulu. Sehingga akibat beban-beban permanen nanti di sini kita bisa hitung resultannya atau jumlahnya berapa dari semua kolom yang ditumpu dalam satu fondasi ini nanti. Nah, tentu saja karena kita bicara masalah gaya ya, resultan nanti
selain dicari besarannya, juga dicari letaknya di mana. Ya, dicari letaknya di mana. Nah, sehingga setelah kita tahu ya, tentu saja kita harus menempatkan luasan ya, luasan dina ini itu pusatnya berhimpit dengan resultannya nanti di sini. Ya, jadi kalau kasus ini misalnya bahwa Q2 lebih besar dari Q1 ya, maka R-nya cenderung mendekati yang ke Q2 letaknya. Nah, nanti kita bisa menghitung jarak baik dari pusat kolom kiri ini berapa, ataupun jarak dari pusat kolom kanan ini berapa. Nah, kira-kira misalnya kita gambarkan dengan satu denah seperti ini ya, A1 itu nanti bisa ditentukan, A2 juga ditentukan, atau bisa nanti dicari di akhir bagian. Artinya begini, A1 ini sebetulnya relatif adalah jarak dari tepi fondasi sampai kolom 1. Begitu juga kalau yang A2 adalah jarak dari kolom 2 ke tepi kanan. Nah, ini nanti saya rasa notasi-notasi seperti ini tidak perlu dihafalkan harus seperti ini, tidak. Yang penting ketika kita mendesain itu disertai dengan gambar. Jadi ketika kita menghitung juga harus disertai dengan gambar. Kemudian penentuan notasi R1, R2 ini juga sebetulnya sama saja. Nanti bisa menggunakan notasi sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Yang penting kita paham bahwa R1 itu adalah jarak antara kolom 1 ke resultan, sehingga R2 adalah jarak dari kolom 2 ke resultan, di mana R adalah jarak dari kolom 1 ke kolom 2, seperti itu. Nah, ini notasi-notasi ini sebetulnya nanti untuk memudahkan kita dalam menentukan letak resultan itu ada di mana ya. Ya, kalau misalkan dengan prinsip statis momen nanti bisa dihitung, oh berarti R1 itu sama dengan Q2 kali R dibagi R besar atau resultan. Nah, ini kalau mau dihafalkan maka harus sepaket dengan menghafalkan notasinya ya. Tapi saran saya tidak perlu menghafalkan rumus-rumus yang seperti ini, tapi yang lebih penting adalah kita paham tentang statis momen itu seperti apa ya, sehingga prinsip mencari letak resultan ini tidak perlu menggunakan rumus, karena nanti begitu kita menggunakan 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, tentu saja akan rumusnya akan berbeda-beda seperti itu. Oke, insya Allah saya beri contoh ya, di slide selanjutnya saya beri contoh bagaimana cara menentukan resultan seperti itu. Nah, sebelum saya beri contoh ya, saya selesaikan dulu terkait dengan konsep ya. Terkait dengan notasi yang A1 tadi ya, kita gambar ulang di sini ya. Ya, di sini ada kolom. Biasanya A1 ditetapkan ya. Ditetapkan itu artinya sudah diketahui, kita sudah desain lebar kolomnya berapa ya. Misalkan lebar kolomnya 40 cm ya, 40 cm. Maka kalau misalnya tepi fondasi itu berhimpit atau ada di sini ya, sudah ditentukan ya, ini enggak ada misalnya. Kenapa ya? Karena di sini sudah lahan orang. Maka ya berarti A1 tidak lain adalah sini setengahnya dari kolom, berarti 0,2 meter dan seterusnya. Ya, kemudian terkait dengan pertengahan fondasi ini adalah L/2 itu mendefinisikan sebagai titik tengah fondasi ke tepi fondasi ya. Ini adalah L/2. Di sini juga tentu saja nanti L/2. Nah, tidak lain adalah apa? Tidak lain adalah jarak resultan tadi ke pusat kolom ditambah dengan
A1 tadi kan, ya ini kan seperti ini. Itu kalau ditinjau dari sisi kiri. Kalau ditinjau dari sisi kanan ya berarti R2 ya ditambah A2. Ya, di sini R2 di sini ditambah A2. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya untuk mengidentifikasi bahwa resultan kita nanti harus ada di tengah-tengah L. Ya, jadi notasi L itu ada di sini. Nah, ini sedikit berbeda dengan penotasian untuk fondasi telapak tunggal tadi. Kalau untuk yang arah X ini kan sebelumnya kita menggunakan B ya, identifikasinya menggunakan B, tapi tidak masalah ya, mau menggunakan B juga nggak masalah, yang penting nanti konsisten, sehingga nanti rumusannya juga harus dibalik, disesuaikan dengan kondisi kita. Oke, saya lanjutkan. Baik, jadi nanti setelah kita tahu resultannya ada di mana ya, R itu ada di mana, maka kita bisa menentukan ke kanan kirinya. Oh, berarti kalau persegi berarti jarak ke kanan dan ke kiri itu harus sama ya, L/2 ke kanan dan L/2 ke kiri. Oh, berarti batas kanan saya ada di jarak L/2, batas kiri saya ada di L/2. Nah, sehingga ini nanti yang harus diatur ya. Sehingga kalau misalkan kita punya denah ya, ini saya gambarkan lagi. Oh, sudah L-nya sudah diketahui L, maka kita bisa menentukan B. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui dulu luas minimum yang dibutuhkan berapa ya. Maka B bisa diketahui dari apa? Dari luas dibagi L yang sudah kita tentukan tadi. Seperti itu. Oke, sebagai catatan nanti A, baik itu A1 maupun A2 ya, itu sebaiknya lebih kecil dari lebar B dan lebih kecil dari R/2 ya, jadi lebih kecil dari jarak tengah-tengah antara kolom maupun lebih kecil dari B ini ya, sebisa mungkin ya. Kenapa? Agar tidak terjadi lentur yang berlebihan. Kalau terlalu lebar ya, menjadi sudah tidak efektif lagi seperti ini misalnya. Nah, ini A1 nya maupun A2 nya kan menjadi tidak logis ketika ini terlalu besar, A1 maupun A2 ya. Oke, ada persyaratan harus lebih kecil dari lebarnya maupun harus lebih kecil dari setengah dari jarak kolom 1 dan 2 seperti itu. Nah, kemudian nanti jika ada beban permanen, itu ada komponen momen, baik momen 1 maupun momen 2, ini juga termasuk nanti digunakan untuk mencari letak resultan. Tapi ya tidak mempengaruhi besarnya resultan ya. Jadi momen yang merupakan suatu gaya putar, ini tidak memberikan tambahan besaran gaya vertikal ya. Ini kan ada Q1, ada Q2. Kalau ada tambahan momen ya, ini ada Q1 di sini, ini ada Q2, maka momen ini tidak menambah besar resultan ya. Ya, resultannya tetap hanya Q1 dan Q2 saja. Tapi momen nanti akan berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada jarak atau letak resultan itu nanti di mana, bergeser. Jadi momen ini nanti akan mempengaruhi pergeseran letak resultan. Ya, dengan prinsip statis momen ya, R kali R1 sama dengan ini momen apa sebetulnya? Momen total ya. Tidak lain adalah momen momen total ya, R kali R1 akan sama dengan momen yang diakibatkan oleh beban di kolom 2, juga momen yang diakibatkan oleh di kolom 1 akibat beban, juga diakibatkan oleh momen-momen akibat gaya-gaya permanen yang misalnya beban horizontal dan seterusnya, sehingga nanti letak dari resultan itu bisa dicari ya. Nah, nanti tanda momennya plus minusnya nanti disesuaikan dengan kondisinya ya. Artinya kondisi kita ambil dari titik tinjauan mana.
Yang penting nanti konsisten. Jika searah jarum jam ini tandanya positif, berarti nanti yang berlawanan arah jarum jam kita tandanya negatif. Seperti itu. Nah, nantinya setelah dapatkan dimensi fondasi, jadi arah X-nya di sini L, arah Y-nya B, maka ini harus dikontrol dengan beban sementara. Kalau ternyata misalnya masih belum memenuhi ya luas minimumnya akibat beban sementara, nanti yang paling mudah itu adalah menambah luasan ke arah B. Karena apa? Untuk menjaga agar arah L-nya tetap sentris ya. Kita tadi sudah pusing-pusing misalnya menjaga bagaimana arah L-nya ini sentris ya. Oh, ternyata kok belum masuk ketika dikontrol dengan beban sementara. Maka arah B-nya yang ditambah. Ya biar sentris, berarti arah penambahannya juga sentris ke arah bawah maupun ke arah atas seperti itu. Oke, coba kita praktekkan ya. Coba kita praktekkan bagaimana mencari resultan. Jadi sebetulnya misalnya kita punya beban yang sangat banyak ya. Misalkan di sini ada 10 ton, ini ada 10 ton, ini ada 10 ton, ini ada 10 ton ya. Jika ini bekerja bersama-sama dalam satu bidang plat fondasi ya, maka keempat gaya ini akan punya satu resultan ya. Ya, resultan besarnya berapa? Besarnya tentu saja penjumlahan dari 4 gaya ini berapa? Berarti 40 ton. Nah, karena kita bicara masalah gaya, maka selain besaran, kita juga harus bicara arah, berarti arahnya juga ke bawah. Dan posisinya ada di mana? Ya, posisinya ada di mana? Ya, seperti itu. Nah, kita tidak usah bicara notasi, tapi langsung kita praktekkan dengan angka misalnya. Ya, ini misalnya jaraknya 4 meter, misalnya di sini jaraknya 3 meter. Nah, di sini jaraknya misalnya 2 meter. Misalnya seperti itu. Ini hanya untuk pikiran saja. Nah, kita bisa tinjau statis momen dari titik mana saja ya, titik mana saja. Nah, yang paling mudah tentu saja di salah satu titik berhimpit dengan satu gaya itu sendiri. Misalkan titik A di sini ya. Maka statis momennya bisa kita tulis persamaannya bahwa ini nggak apa-apa, saya beri notasi dulu saja. Jadi Q1, di sini ada Q2, di sini ada Q3, di sini ada Q4. Nah, statis momen itu sebetulnya apa? Momen ya, momen yang diakibatkan oleh gaya-gaya Q1, Q2, Q3, Q4 tentu saja bisa diwakili oleh momen yang diakibatkan oleh resultan 40 ton ini, gitu loh intinya gitu. Ya, berarti bisa kita hitung titik tinjauannya dari A ya, momen statis momen. Ya, jadi intinya Q1 kali jaraknya dari A adalah 0. Jadi 0 ditambah Q2 jaraknya 4 kali 4 ditambah Q3 jaraknya dari A adalah 7 ditambah Q4 dikali jaraknya adalah 9. Ya, ini statis momen. Nah, ini adalah momen total ya, momen total di titik A. Pastinya akan sama saja dengan momen yang diakibatkan oleh resultan dikalikan dengan jaraknya berapa, X-nya berapa ini yang dicari. Atau misalnya ini mau pakai R juga boleh ya. R itu apa? Jarak dari titik A ke resultan ini. Sebetulnya prinsipnya seperti itu, sangat sederhana. Jadi momen yang diakibatkan oleh gaya-gaya satuan tadi itu bisa diwakili atau bisa dihitung juga sama dengan momen yang diakibatkan oleh resultannya. Ya. Nah, tentu saja kalau misalkan tadi tinjauan kita titik A, arah
masing-masing gayanya kan adalah ke bawah semua, berarti kan searah jarum jam semua, berarti positif semua. Ini plus ya, ini plus, ini plus. Nah, sehingga ini kan arahnya searah jarum jam, ini searah jarum jam ya, ini searah jarum jam juga. Nah, ini berarti kita bisa cari resultannya, sudah diketahui. Oh, berarti resultannya 40. Sudah, ini 10 kali 0 ditambah 10 kali 4 ditambah 10 kali 7 ditambah 10 kali 9 akan sama saja dengan 40 dikalikan R yang kita cari. Ini adalah letak atau jarak resultan itu ditinjau dari titik mana? Dari titik A. Oke, misalnya kita hitung ini 40, 70, 90. Berarti adalah ini 200 ya. 200 sama dengan 40R ya, kita coret. Oh, berarti R jaraknya adalah 5 meter. 5 meter dari mana? Ya 5 meter dari titik A ya. Oke, bisa ya mencari resultan ya. Jadi oh, berarti resultannya ya, kalau misalnya tadi di sini ada gaya 1 2 3 4 itu 5 meter dari sini. Oh, resultannya berjarak 5 meter di sini. Nah, ini R di sini. Nah, ini kalau misalnya tidak ada momen di masing-masing kolomnya, sesederhana itu. Oke, begitu. Nah, coba kita praktekkan jika ada momen untuk kolomnya berdasarkan peraturan teori yang tadi disampaikan. Jadi ini sederhana saja, 2 saja ya. Jadi misalnya kita punya 2 kolom ya, 2 kolom saja yang sederhana ya, yang dihubungkan oleh fondasi yang berhubungan ya. Misalkan di sini ada Q1, di sini ada Q2 ya. Kemudian jarak antar kolomnya. Nah, jarak itu harus diingat selalu diukur dari as ke as ya. As ke as ya, pusat beban ke pusat beban. Misalkan di sini ada 15 ton, di sini ada misalnya 10 ton. Nah, kalau tidak ada momen, kita bisa perkirakan, oh berarti nanti resultannya itu mendekati ke arah yang 15 ton karena lebih besar. Kemudian misalnya di sini ada MY1, nah di sini ada MY2, arahnya berkebalikan misalnya. Nah, ini besarnya misalnya 2 ton meter, sedangkan di sini besarnya misalnya 3 ton meter. Nah, jarak antara kolom 1 dan kolom 2 misalnya 5 meter. Nah, kita ingin tahu di mana letak resultannya nih. Resultannya itu letaknya di mana? Misalkan kita ukur dari sisi kiri, ini R1 misalnya. Di sini mau dari sisi 2 R2 juga boleh. Nah, ingat di sini tadi kalau mau diberi notasi, di sini masih ada notasi A1, tapi nanti penggunaannya adalah ketika menentukan L totalnya ya. Tapi intinya sekarang kita cari resultan jika diukur dari pusat kolom ya, pusat kolom 1 ataupun pusat kolom 2. Oke, berarti bagaimana cara mencari resultannya? Sudah kita tahu resultannya, tinggal menjumlah 2 beban vertikal ini. Berarti berapa? 25 ton. Berarti ada 25 ton. Ya. Nah, dengan prinsip statis momen yang tadi, bahwa momen yang diakibatkan oleh komponen kolom 1 dan kolom 2 ini harus sama dengan momen yang diakibatkan oleh resultan ini. Ya. Oke, bagaimana menghitungnya? Ya sudah, kita hitung berdasarkan atau dari titik tinjauan pusat kolom 1. Nah, momen yang diakibatkan oleh kolom beban Q1
Nah, di titik ini kan berarti jaraknya 0. Berarti Q1 dikalikan 0 ya. Kita tinjauannya kalau positif itu searah jarum jam. Kemudian akibat Q2 di kanan titik ini misalkan titik A besar ya, maka akan mengakibatkan momen yang searah juga ya. Q2 dikalikan jaraknya berapa? Jaraknya 5 ya, karena searah berarti positif. Oke, masih ada lagi nggak momen yang diakibatkan oleh komponen masing-masing kolom? Ya masih ada, tidak lain tadi adalah MY1 dan MY2 tadi. Nah sekarang tinggal kita lihat saja arahnya kemana. Oh arahnya searah jarum jam, ya sudah berarti tandanya positif nanti, ditambah momen 1 MY1. Kemudian di kolom 2 ada komponen momen di sini. Ya sudah berarti MY2 tapi arahnya berlawanan, berarti harus kita kurangkan ya. Oke, nah ini harus momen ini sudah selesai ya, berarti sudah semua komponen kita hitung. Ini akan sama dengan ya, akan sama dengan momen yang diakibatkan oleh resultan ya, berarti momen itu adalah gaya kali jarak yang kita cari, karena tinjauannya tadi semuanya dari titik A di sini ya, dari di sini ya, berarti dikalikan jarak R1 akan mengakibatkan momen, jadi R1 ini ya sudah, berarti bisa kita tentukan misalnya, oh berarti 0 ditambah Q2 nya adalah 10 kali 5 ditambah MY1 nya adalah 3 ditambah dikurangi MY2 nya adalah 2 ya. Itu akan sama dengan resultannya berapa? 25 kalikan R1 ya, 15 tambah 3 kurangi 2 berarti 16 sama dengan 25 R1. 16 sama dengan 25 R1, maka R1 nya bisa dicari. Resultannya arahnya adalah di 16 per 5, 16 per 25. Jaraknya sangat dekat sekali dengan titik A ini kebetulan. Jaraknya hanya berapa? 0, sekian kan, 0, sekian meter ya, 0,5 ya, 0,7an lah ya kira-kira ada di sini. Nah, kenapa bisa bergeser seperti itu ya, karena ada momen tadi seperti itu. Nah ini contohnya seperti itu. Oke, saya rasa demikian penjelasan di bagian pertama ini untuk bahasan fondasi telapak gabungan. Nanti insya Allah di bagian kedua kita akan coba aplikasikan di contoh kasus bagaimana menghitung, bagaimana mendimensi fondasi telapak gabungan itu, dimana nanti fondasi itu menggabungkan dua kolom atau lebih seperti itu. Nanti yang lebih dari 2 kolom bisa dianalogikan dari kasus kita yang 2 kolom. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.